Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raven Datau. Saya dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan persebaran COVID-19 di Indonesia pada 34 provinsi pada tanggal 24 Oktober 2021. Seperti yang kita lihat pada data, itu DKI Jakarta itu terpapar sebanyak 131 orang, Jawa Barat itu terpapar sebanyak 77 orang, dan Jawa Tengah itu terpapar sebanyak 57 orang, dan seterusnya. Langkah pertama itu adalah kita mengurutkan data terkecil sampai data terbesar. Seperti pada gambar, data terkecil itu adalah 0 dan data terbesar itu adalah 131. Selanjutnya kita tentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N, di mana N-nya itu adalah 34, sehingga kita mendapatkan 6 kelas. Selanjutnya kita menentukan range dengan rumus R sama dengan nilai tertinggi kurang nilai terendah. 131 kurang 0 itu sama dengan 131. Setelah kita menentukan banyaknya kelas dan range, selanjutnya kita menentukan interval dengan rumus I sama dengan R per K, yaitu 131 bahagi 6 sama dengan 22. Nah, pada tabel frekuensi kita menggunakan interval 22 dengan panjang kelas 6. Selanjutnya kita mencari nilai min, di mana untuk mencari nilai min ini kita harus mencari terlebih dahulu titik tengahnya dan frekuensi kali titik tengahnya. Nah, seperti pada data itu, untuk mencari titik tengah kita harus menggunakan rumus batas bawah tambah batas atas itu dibagikan dengan 2. Seperti pada contoh interval pertama itu 0 sampai 21, X-nya itu adalah 10,5 dengan F kali X 283,5. Nah, pada interval kedua itu 22 sampai 43, titik tengahnya adalah 32,5 dengan F kali X itu 65. Nah, setelah kita menentukan titik tengahnya dan frekuensi kali titik tengahnya, selanjutnya kita menentukan X barnya dengan rumus sigma F kali X itu bahagikan dengan sigma F itu sama dengan 709 bahagi 34, sehingga kita mendapatkan minnya 20,85. Setelah kita menentukan min, selanjutnya kita menentukan medianya. Nah, dalam menentukan medianya kita harus mencari terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya. Dalam menentukan frekuensi kumulatifnya, kita harus menambahkan frekuensi dengan frekuensi selanjutnya. Seperti pada contoh, frekuensi pertama itu adalah 27 ditambahkan dengan 2 sama dengan 29, 29 tambah 3 itu sama dengan 32, dan seterusnya, sehingga menghasilkan frekuensi kumulatifnya 1/2 N itu sama dengan 17. Nah, untuk selanjutnya kita mencari nilai L, di mana dalam menentukan nilai L-nya itu adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Seperti pada gambar, 0 kurang 0,5 itu sama dengan min 0,5. Di mana F-nya itu adalah 27, FK-nya itu 0 karena sebelum frekuensi kumulatifnya P-nya itu adalah 21 kurang 0 tambah 1 itu sama dengan 22. Jadi medianya itu adalah sama dengan L ditambah 1/2 N itu dikurang FK bahagi dengan F kali P itu sama dengan P 0,5 ditambah 17 kurang 0 bahagi 27 kali 22 itu sama dengan P 0,5 ditambah 17 kali 22 bahagi 27, sehingga menghasilkan hasil akhir 13,35, sehingga itulah medianya. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan modusnya, di mana dalam menentukan modus kita cari terlebih dahulu frekuensi terbanyak jatuh pada interval keberapa. Pada data di atas, frekuensi terbanyak itu ada pada interval 1, 0 sampai 21, yaitu sebanyak 27. Nah, di mana L-nya itu adalah min 0,5, P-nya itu adalah 22. Untuk menentukan D1 dan D2 itu kita harus menggunakan rumus frekuensi terbanyak itu dikurang dengan frekuensi terbanyak sebelumnya. Seperti pada gambar itu D1 itu sama dengan 27 kurang 0 itu sama dengan 27. Nah, untuk D2 itu frekuensi terbanyak dikurang dengan frekuensi setelah terbanyaknya, yaitu 27 dikurang dengan 2 sama dengan 25. Jadi modus itu sama dengan L ditambah D1 bahagi
D1 tambah D2 kali P sama dengan min 0,5 itu 27 bahagi 27 tambah 25 kalikan dengan 22. Min 0,5 ditambah 27 kali 22 bahagi 52 sehingga menghasilkan hasil akhir 10,92. Sehingga itulah modusnya. Setelah kita menentukan min, median, dan modus, langkah selanjutnya kita menentukan standar deviasi dan variansnya. Dalam menentukan standar deviasi dan variansnya, dibutuhkan nilai XI kurang X bar pangkat 2 dan FI kali XI kurang X bar pangkat 2. Nah, dalam menentukan XI kurang X bar pangkat 2 itu seperti kita menggunakan rumus titik tengah dikurang dengan X bar pangkat 2. Seperti pada contoh interval pertama itu 10,5 dikurang 20,85 sama dengan min 10,35 pangkat 2 itu sama dengan 107,12. Pada interval kedua itu 32,5 kurang 20,85 pangkat 2 sama dengan 11,65 pangkat 2 sama dengan 135,72 dan seterusnya. Setelah kita menentukan XI kurang X bar pangkat 2, langkah selanjutnya kita menentukan FI kali XI kurang X bar pangkat 2. Nah, dalam menentukan ini kita kalikan saja frekuensi dengan XI kurang X bar pangkat 2 yang kita cari tadi, sehingga menghasilkan total frekuensi I kali XI kurang X bar pangkat 2 itu sama dengan 19.587,68. Nah, untuk mencari standar deviasi itu kita menggunakan rumus gamma sama dengan akar sigma Fi kali Xi kurang X bar itu pangkat 2 bahagi dengan sigma kali Fi sama dengan akar 19.587,68 bahagi dengan 34 sama dengan akar 576,10 sehingga hasil akhirnya adalah 24. Nah, selanjutnya kita menentukan variasnya, di mana kita menggunakan rumus gamma sama dengan sigma Fi kali Xi kurang X bar pangkat 2 bahagi dengan sigma Fi sama dengan 19.587,68 bahagi 34 itu sama dengan 576,10. Setelah kita menentukan semua min, median, modus, standar deviasi, dan variansnya, langkah selanjutnya itu kita gambarkan tabel frekuensinya itu ke dalam gambar histogram seperti pada gambar. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.